Halo teman-teman pelayaran semua, salam seluas-luasnya. Terima kasih masih setia di channel saya ini. Buat yang baru melihat channel saya ini, salam kenal ya. Di video kali ini kita akan kembali membahas histori atau sejarah dan cerita di balik setiap kapal Pelni. Dan kali ini kita akan membahas KM Nggapulu. Satu-satunya kapal Pelni yang memiliki awalan huruf N di depan namanya untuk saat ini. KM Nggapulu, bukan ngapain lu. Kapal ini cukup menarik untuk dibahas duluan daripada kapal-kapal lain yang belum saya bahas. Sebelum kita mulai, jangan lupa dong bilang terima kasih sama nahkoda dan kru kapal yang sudah membawa kapal ini dari Jerman sampai ke Indonesia dengan selamat, dan kita bisa menikmati perjalanan kita yang pastinya punya kenangan tersendiri ya dengan kapal ini. Untuk nahkoda dan kru kapal yang sedang dinas di KM Nggapulu ini, selamat bertugas ya Pak. Stay safe dan kita mulai. Welcome aboard. KM Nggapulu. KM Nggapulu adalah kapal ke-22 milik PT Pelni yang dibangun pada tanggal 15 Agustus tahun 2000 di galangan Jos Elmer Werft, Papenburg, Jerman. KM Nggapulu ini selesai dan diluncurkan pada tanggal 26 Februari tahun 2002. KM Nggapulu ini memiliki kembaran atau sister ship yang bernama KM Dorolonda. Kedua kapal ini memiliki bentuk dan rupa yang sama karena kedua kapal ini adalah kapal kembar. KM Nggapulu dan KM Dorolonda ini adalah kapal yang didesain memiliki 14 jumlah sekoci yang ada di atas kapal, tidak seperti lainnya yang berjumlah 12 sekoci di atas kapal. KM Nggapulu berangkat meninggalkan Papenburg, Jerman pada tanggal 1 Maret tahun 2002. Kapal meninggalkan Jerman menuju Jakarta memakan waktu perjalanan selama 3 minggu. Kapal berlayar dari pelabuhan Emden, Jerman, melewati Selat Inggris, Selat Gibraltar, Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah, Samudra Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, dan tiba di Jakarta. Tanggal 14 April tahun 2002, KM Nggapulu ini diresmikan oleh Bapak Agung Gumelar di Jayapura. KM Nggapulu ini memiliki ukuran panjang yang sama seperti KM Dorolonda, yaitu panjang kapal 146,50 meter, lebar kapal 23,40 meter, kedalaman kapal atau draft kapal 5,90 meter. KM Nggapulu ini memiliki kapasitas 2.170 penumpang dan 155 awak kru kapal. Kapal ini memiliki dua tipe kelas, yaitu kelas 1 yang berada di dek 6 bagian depan dan kelas ekonomi yang terletak dari dek 2, 3, 4, 5, dan 6 bagian belakang. Untuk kelas 1, KM Nggapulu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1S, 1A, dan 1B, yang sama seperti KM Dorolonda. Namun sekarang, fasilitas yang ada di KM Nggapulu hanya tersedia kelas ekonomi saja. Godmother atau ibu pelindung dari KM Nggapulu ini yaitu Ibu Linda Amalia Sari, istri dari Bapak Agung Gumelar. Kecepatan kapal KM Nggapulu saat masih dalam kondisi baru melaju dengan kecepatan maksimum dengan kecepatan 22,4 knot saat berlayar. Namun sekarang KM Nggapulu ini melaju dengan kecepatan antara 17-18 knot saat berlayar. Dan itu tergantung dengan cuaca di tengah laut. Nama KM Nggapulu ini diambil dari nama Gunung Nggapulu, atau lebih tepatnya puncak di tepi utara Gunung Kartens di bagian barat Pulau Papua. Sebelum diregistrasi menjadi Jakarta, awalnya KM Nggapulu ini terregistrasi di Manokwari. Selain membawa penumpang, KM Nggapulu ini mampu membawa barang kontainer ke atas kapal dengan jumlah sebanyak kurang lebih 31 kubik kontainer.
Untuk alat keselamatan yang ada di KM Gapulu ini, KM Gapulu dilengkapi dengan 14 sekoci yang ada di atas kapal yang terdiri dari 7 set kiri dan 7 set ada di bagian kanan. Masing-masing sekoci kapal dilengkapi dengan mesin penggerak. 14 sekoci tersebut terbagi menjadi 10 ukuran besar dan 4 ukuran kecil. Untuk sekoci kapal yang berukuran besar seperti ini dapat menampung penumpang sebanyak 150 orang penumpang, dan untuk sekoci kapal yang berukuran kecil, masing-masing sekocinya dapat menampung 61 orang penumpang. Dan tidak hanya itu saja, di atas kapal KM Gapulu juga dilengkapi dengan 80 life raft atau sekoci kapsul yang masing-masing life raftnya mampu menampung 25 orang penumpang. Jadi untuk alat keselamatan di kapal ini sangat safety. Rute awal KM Gapulu ini hampir mirip dengan rute awal KM Dorolonda. KM Gapulu ini awalnya melayani rute dari Jakarta menuju Surabaya, Balikpapan, Pantoloan, Bitung, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Serui, Biak, Jayapura. Rutenya pergi pulang. Selanjutnya KM Gapulu ini berganti rute dan melayari rute dari Makassar menuju Bau-Bau, Ambon, Banda, Fakfak, Sorong, Manokwari, Wasior, Nabire, Serui, Biak, dan Jayapura. Rutenya pergi pulang. Pada bulan Oktober tahun 2016, KM Gapulu ini pindah rute dan menjadi kapal pengganti sementara untuk KM Tidar, yang pada saat itu KM Tidar sedang naik dok, dan melayari rutenya dari Jakarta menuju Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, Fakfak selama 2 minggu. Setelah KM Tidar turun dok, tanggal 1 Desember tahun 2016, KM Gapulu berganti rute dan melayari rute dari Surabaya menuju Maumere, Larantuka, Kupang, Lewoleba, Ambon, Fakfak, Sorong, Manokwari, Wasior, Nabire. Rutenya pergi pulang. Tidak lama kemudian, KM Gapulu menggantikan rute KM Tidar, tepatnya di tanggal 16 Agustus tahun 2017, yang melayari dari Jakarta sampai Fakfak. Dan KM Tidar mengambil rute KM Gapulu yang melayari dari Makassar sampai ke Papua. Dan rute KM Gapulu sampai dengan saat ini melayari rute dari Jakarta menuju Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, Fakfak. Rutenya pergi pulang. Dan jika kita flashback di tahun 90-an, rutenya ini mirip dengan rute awal dari KM Rinjani. KM Gapulu memiliki 10 tingkat dek. Dek 1 merupakan ruang mesin kapal. Dek 2 merupakan ruang kelas ekonomi. Dek 3 adalah ruang kelas ekonomi di sisi kanan kapal. Dan kamar ABK di sisi kiri kapal. Dek 4 ruang kelas ekonomi dan di bagian belakang ada pantry atau dapur kapal. Dek 5 ruang kelas ekonomi. Dek 6 bagian depan adalah ruangan kamar kelas 1. Di bagian tengah ruang kelas ekonomi. Dan di bagian belakang adalah ruang makan kamar kelas. Dan di bagian paling belakang adalah ruang kelas ekonomi. Dek 7 bagian depan adalah ruang kamar perwira kapal. Di bagian tengah ada poliklinik kapal. Dan di bagian belakang ada musola kapal. Dan di bagian belakang ada terdapat dapur pelni. Dek 8 bagian depan adalah anjungan KM Gapulu. Dan di bagian belakang ada terdapat Pelni Mart. Dek 9 dan dek 10 adalah top deck dari KM Gapulu. Jadwal dok atau jadwal KM Gapulu untuk servis tahunan di galangan kapal setiap akhir bulan Januari sampai pertengahan bulan Februari.
Pada tanggal 17 Januari tahun 2012, KM Gapulu kandas di Nabire. Pada tanggal 29 April tahun 2015, KM Gapulu ditabrak sama KRI Tanjung Nusanif 973 alias KM Kambuna di Pelabuhan Jayapura. Pada tanggal 28 Desember tahun 2016, KM Gapulu membantu dalam evakuasi KM Sinabung yang kandas di Tual. KM Gapulu menarik KM Sinabung saat posisi KM Sinabung kandas atau nyangkut di wilayah Tual pada tengah malam. Selama pandemi COVID-19 melanda dunia di tahun 2020, KM Gapulu port stay di Jakarta pada tanggal 20 April tahun 2020 dan baru berlayar kembali pada tanggal 20 Mei tahun 2020 jam 2 siang. Setelah KM Gapulu beroperasi kembali di tahun 2020, ternyata speed KM Gapulu yang biasanya berlayar dengan speed 17 knot turun menjadi 13 knot saat berlayar. Pada tanggal 11 Februari 2021, tepatnya pada saat turun dok di tahun 2021, speed KM Gapulu sudah naik kembali dan menembus angka 18,8 knot setelah kapal menjalani dok tahunannya. Dan berikut ini adalah artikel tambahan mengenai KM Gapulu ini.
Itu tadi adalah sepenggal kisah perjalanan karir dari KM Gapulu. Kalau menurut kalian, bagaimana tentang KM Gapulu ini? Tulis di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton History of KM Gapulu. Like jika kalian suka dengan video ini, dan share atau bagikan video ini jika kalian tidak suka dengan video ini. Dan kita akan ketemu lagi di video yang akan datang. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya.